Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di umur akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kultum yang berjudul bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kalian semua. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan limpahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati atas segala anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung dan mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita dalam kandungan sampai hari ini. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan masih banyak nikmat yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan itu hanya harus berupa material atau uang? Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang salah dan fatal. Karena jika kita berpikir demikian, berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang kufur. Nauzubillahi min dzalik. Bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan kabar gembira, bukan hanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi ketika kita sulit apapun dan sedang tertimpa masalah serumit apapun, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi pertolongan. Maka dari itu, jika kita tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, perbanyaklah bersyukur dan jauhi rasa insecure. Dampak positif dari kita selalu bersyukur kepada Allah, yang pertama, menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa apa yang kita miliki semata-mata hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita masih beruntung dibanding orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia pasti memiliki masalah tersendiri dalam hidupnya. Terkadang kita kerap mengeluhkan mengapa Allah menurunkan masalah kepada kita secara bertubi-tubi. Terkadang juga kita merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Tanpa kita sadari, masih banyak orang-orang di sekitaran kita yang hidupnya lebih sengsara, tetapi mereka tetap bersemangat. Terkadang kita juga tidak menyadari masih banyak orang-orang di sekitaran kita yang sedang berjuang melawan sakit yang diderita, tetapi mereka masih memiliki harapan dan tetap bisa tersenyum. Kuncinya adalah karena mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya kita juga ikut bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki
untuk lebih baik ke depannya. Seperti yang kita ketahui, di bumi kita tercinta ini, manusia sedang diuji dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Namun dari peristiwa ini, jangan sampai membuat kita lelah untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di setiap cobaan pasti akan ada hikmah setelahnya. Tetaplah berdoa dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah akan mengangkat segala musibah yang ada di muka bumi ini. Jadikanlah ujian ini sebagai ladang kita untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa Allah pasti punya rencana tersendiri untuk hidup kita, dan yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Bolehlah sesekali kita menoleh ke atas untuk memotivasi apa yang ingin kita capai di masa depan. Tetapi jangan lupa untuk menoleh ke bawah, untuk mengingatkan kita akan pentingnya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah yang Maha Kuasa kita semua akan kembali. Oleh karena itu saudaraku sekalian, selalu ikuti dan hadirilah kajian-kajian dakwah untuk menambah wawasan sekaligus mempertebal keimanan kita serta menambah teman yang positif, yaitu teman yang selalu mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan kita dari segala hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Hadirin sekalian, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.